cara power cleaning untuk tipe brother MFC J200. Ini juga bisa dipakai untuk J100, tapi untuk kali ini saya akan membahas untuk yang J200. Pertama-tama kita tekan menu dulu, lalu tanda panah ini 4 kali 1 2 3 4. Nah, setelah itu muncul tulisan maintenance. Nah, untuk power cleaning kita menekan tombol angka 7 6 3. Nah, kalau ini kita mau tinggal memilih yang power cleaning untuk all, atau apabila kita hanya menginginkan yang black saja kita tekan black. Apabila kita inginkan magenta saja ya magenta, cahaya yellow. Lalu apabila kita ingin yang yellow, kita tinggal tekan tombol mono 1 kali. Ini adalah proses power cleaning, supaya headnya akan mengeluarkan tinta lebih banyak untuk melancarkan head. Untuk test print kita menggunakan kode 09, lalu tekan mono, maka dia printing. Kemudian hasil nozzle check. Seperti hasilnya. Cara reset MFC J200 dan juga bisa untuk brother tipe lainnya, tapi untuk kali ini kita akan membahas tentang MFC J200. Jadi caranya untuk mereset printer ini adalah menu, lalu mono, lalu tekan tombol yang atas 1 2 3 4, lalu kita tekan kode 80. Setelah itu kita tekan tombol ini, kita mencari kode tulisan dengan purga. Purganya kita 1653. Caranya menghapus purga ini adalah setelah menemukan purga, maka kita akan masukkan kode 22783. Kita ulangi 80, lalu cari purga, lalu kita lakukan 27883. Maka kita bisa melihat ulang purganya 80. Nah, ini purga sekarang sudah 0, berarti kita sudah berhasil meresetnya. Untuk keluar dari menu maintenance adalah dengan tekan tombol 99. Sambil kita tunggu, ini akan kembali ke posisi semula di awal. Terima kasih. Cara self printing atau ngeprint sendiri tidak melalui komputer, printer LG 2190.
kita tekan bersamaan tombol LF FF ini, posisi printer mati ya. Kita tekan ini bersamaan dengan tombol power, lalu pada saat nyala ini kita lepas, maka dia akan mengeprint sendiri. Ya, ini mari kita coba ya. Ini karena sudah kita coba, kita akan masukkan kertas. Maka dia akan mengeprint sendiri seperti contoh di video ini. Printer LG 2190. Cara mengganti headprint LG 2190. Pertama-tama kita lepas dulu untuk pitanya. Lalu bisa kita lihat headprintnya seperti ini. Lalu kita bisa lihat ada kedua baut di sisi kanan dan di sisi kiri. Itu kita buka. Setelah kedua baut terbuka, maka kita lepaskan kabel head yang ada di headprint ini. Setelah dibuka, headprintnya seperti ini. Kemudian kita pasang kembali headprint yang baru. Kita pasang kembali headprint yang baru ke dua kabel tersebut seperti semula. Oh, jangan lupa kita kencangkan lagi kedua baut tersebut. Jadi seperti ini, harus kembali ke posisi semula dan pastikan kondisi head sudah kokoh. Silahkan mencoba. Cara pasang pembuangan IP2770. Pertama-tama kita harus menyediakan alat, yaitu sebuah cutter, obeng minus, obeng plus, lalu tang, kemudian gunting, lalu selang yang biasanya digunakan untuk modifikasi printer, sama L kecil yang bentuknya seperti ini. Jadi kepalanya ini agak besar. Pertama-tama untuk memasang pembuangan warna dan hitam, kita harus membuka dulu covernya untuk printer. Jadi cara membuka cover yaitu ini ada 4 baut, 1, 2, lalu 3 dan 4. Jadi kita buka dulu keempat baut tersebut. Setelah kita buka keempat baut tersebut, ini bautnya. Langkah selanjutnya kita harus membuka klik ini 1, 2, dan 3 yang terletak di belakang printer. Cara melepasnya kita harus menekannya ketiga pengunci tersebut. Cara membuka pengunci tersebut, untuk lebih mudah kita buka pengunci yang bagian depan terlebih dahulu.
dengan cara menekan seperti ini juga. Ini bagian depan sudah terbuka ya, tinggal bagian belakang kita menekan sambil mengangkat bagian depan ini sudah terlepas. Jadi kita lepas covernya terlebih dahulu. Lalu supaya untuk masang pembuangan yang terletak di bawah cartridge ini, kita harus menekan tombol yang putih ini ke belakang supaya cartridge bisa kita geser ke kiri. Langkah selanjutnya adalah membuka baut 1, 2, dan 3. Setelah kita buka ketiga baut tersebut, lalu kita lepas putih-putihnya ini terlebih dahulu, 1, lalu ini kita tarik, yang hitam ini kita lepas. Kemudian per yang terletak di bagian bawah purge ini kita lepas seperti ini. Setelah itu kita lepas kedua selang ini, yang putih dan abu-abu ini. Ini kondisi setelah terlepas. Hati-hati pada saat melepas ini, kita harus menahan putih-putih ini dulu agar tidak tertarik selang-selang di dalam ini. Apabila tertarik, kemungkinan akan terjadi error pada printer tersebut. Jika kembali seperti pada awal sebelum ada pasang pembuangan, kita siapkan L yang tadi, yang pertama awal sudah kita siapkan, dipasang ke selang. Untuk mempermudah memasukkan L pada selang, maka akan dipotong menyamping pada L tersebut. Jadi dipotong seperti ini, dipotong sedikit saja, jangan terlalu banyak, untuk mempermudah masuknya selang. Kita siapkan pengait seperti ini. Kita pengait seperti ini untuk mengambil selang pembuangan yang berada di bawah ini, di dalam ini. Jadi kita lakukan seperti ini, kita masukkan di belakangnya ini kan ada selang ya, kita tarik keluar. Hati-hati, selang ini amat rawan, jadi dia panjangnya memang hanya sekian aja, tidak boleh lebih. Apabila setelah dipasang selang lalu ini lebih panjang dari ini, berarti kemungkinan besar printer itu sudah pasti error dan harus dibongkar total untuk mengembalikan posisi selang yang seperti ini. Jadi hati-hati, ini sangat rawan. Untuk mempermudah pemasangan, plastiknya ini kita taruh ke atas terlebih dahulu. Jadi untuk pemasangannya ini kita masukkan dulu yang dipotong separuh itu agak miring supaya dia masuk sedikit ke dalam selangnya itu. Lalu jari telunjuk kita yang tangan kiri itu menahan, kanan dan kiri menahan selang supaya tidak maju dan tidak mundur pada saat kita dorong. Jadi untuk yang jempol kita dorong perlahan-lahan hingga L nya masuk sampai mentok seperti ini. Disarankan pemasangannya sampai mentok supaya tidak
tidak mudah lepas, karena dia tinta keluar dari sini akan disedot ke belakang. Jadi kita kembalikan posisinya seperti ini, lalu yang putih ini kita kembalikan lagi ke posisi semula seperti ini. Lalu selang pembuangannya ini kita arahkan, kita masukkan ke belakang seperti ini. Ini adalah posisi selang dari belakang, jadi kita masukkan ke sini. Ini supaya selangnya tidak mudah tertarik, maka kita akan masukkan ke dalam plastik ini agar tidak mudah tertarik apabila ingin membuang tinta pembuangan. Untuk tinta pembuangan yang black ini berada di belakang, jadi kita tinggal hanya menarik aja, lalu nanti kita akan beri tambahan selang supaya bisa lebih panjang selangnya. Jadi kita posisikan kedua selang tersebut seperti ini agar tidak mudah tertarik, lalu tambahan selangnya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita melubangi bagian posisi di seperti ini, persis di posisi ini, supaya untuk mengeluarkan selang tersebut. Jadi dilubangi seperti ini, 2 lubang. Kalau pembuangan sudah terpasang dengan baik, kita akan kembalikan seperti semula. Kita akan kembali pasang purga ini ke selang ini, jangan sampai terbalik ya, karena posisinya harus pas, harus posisi seperti ini selangnya. Lalu kita pasang purganya ini, yang putih ke di kiri, yang abu-abu di kanan. Kita kembalikan seperti sedia kala. Setelah selang terpasang, kita akan mengaitkan pir yang tadi kita lepas, kita kaitkan di besi ini terlebih dahulu, lalu kita kaitkan di bawah purga. Kita akan kaitkan di plastik purga ini, seperti ini. Lalu kita balikkan, ini posisinya kita kembalikan ke posisi semula seperti ini. Nah, ini sudah terpasang. Kita pasang kembali plastik yang warna putih ini, lalu kita akan baut. Kita baut lagi seperti ini, kemudian kita akan pasang ini. Pas posisinya jangan terbalik. Untuk memasang ini, purga kita tarik ke kanan, lalu kita masukkan seperti ini. Nah, ini setelah terpasang, posisinya seperti ini. Ini harus masuk ke dalam sini ya, ini, dan harus pas di lubang baut. Ini kita tekan, kita lepas, kita tekan ini, dia sudah kembali seperti semula. Lalu kita pasang bautnya. Langkah selanjutnya adalah memasukkan selang ke dalam lubang yang telah kita buat tadi. Jadi seperti ini. Lalu kita akan tutup covernya. Ini kita pastikan posisi selang sudah keluar. Hati-hati pada saat memasang, kabel-kabel jangan sampai terjepit ya. Lalu ini diposisikan dan ditutup di sini.
Ini posisi bagian belakang printer. Oke, posisi terkunci seperti ini. Kalau kita lihat bagian depannya, bagian depan bisa kita pasang di posisi penguncinya, kita paskan di kuncinya. Jika sudah terpasang, kita akan pasang baut kembali. Pasang baut kembali seperti ini, keempat bautnya. Jika sudah selesai, maka kita akan coba printer ini. Kita lihat apakah terjadi error atau tidak. Jika terjadi error, nah, dengan kondisi hijau seperti ini, berarti pastikan printernya sudah normal. Untuk mengetes printer hasil pasang pembuangan kita normal atau tidak, maka kita akan tes dengan cara kita tekan tombol yang bawah sampai hijau nyala 1 kali. Itu artinya kita sedang cleaning printer. Jadi seperti ini. Demikian printer ini sudah terpasang pembuangan. Jangan lupa untuk bagian pembuangan kita pasangi tabung supaya tabung ini tersebut bisa menampung pembuangan. Di bagian belakang kita kasih tabung supaya bisa menampung pembuangan. Cara membuka cover Canon IP2770. Pertama kita buka dulu cover bagian depannya, lalu kita akan buka bahwa ada 4 baut, 1 2 3 lalu 4. Setelah 4 baut sudah kita lepas, langkah selanjutnya adalah membuka pengunci 1 2 3 di bagian belakang printer. Untuk melepasnya kita membutuhkan obeng minus, terutama bagian yang belakang. Jika bagian depan, untuk membukanya kita tidak perlu menggunakan obeng, kita hanya tarik dengan gini kanan lalu kiri, dia sudah terbuka. Nah, tinggal nanti yang bagian belakang ditekan lalu kita angkat bersamaan bagian depan dan yang belakang. Yang bagian belakang kita tekan lalu kita angkat bersamaan dengan bagian depan. Jadi kita angkat seperti ini. Nah, ini sudah terlepas, tinggal kita mengangkatnya. Ini posisi printer sudah dibuka seperti ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara memperbaiki apabila printer muncul error seperti ini. Jadi kita harus hitung dulu dari hijau, lalu dia nyala kembali, lalu dia ada jeda, itu berarti berapa kali. Kita hitung ya, 1 2 3 4 5. Jadi dia error 5 kali, itu menandakan bahwa cartridge yang warna color itu tidak connect atau error karena sesuatu. Mari kita lihat terlebih dahulu. Kita terlebih dahulu cartridge untuk colornya, lalu kita lap dengan tisu. Kita lap dengan tisu bagian chipnya, apakah ada tinta atau mungkin kotoran yang menempel. Nah, setelah kita bersihkan, coba kita pasang kembali. Lalu kita tutup lagi.
kita lihat apakah masih nyala orange. Ini sudah hijau, berarti kondisi cartridge sudah normal. Ini sekarang kita bisa lihat juga apabila cartridge-nya 5 kali atau 4 kali, itu berarti salah satu cartridge bisa error. Ini coba kita lihat juga. Kali ini kita lihat cartridge black-nya apakah masih bagus atau tidak. Kita bersihkan juga yang black-nya. Jika sudah bersih, kita coba pasang kembali cartridge-nya. Kita lihat apakah masih orange-nya masih menyala. Kita coba tekan tombol yang ini. Jika tombol tidak ditekan, kita coba cek ulang di cartridge-nya. Kita coba cartridge lain ya. Apakah masih menyala? Ini kita coba cek ulang. Kita coba bersihkan terlebih dahulu chipnya. Jika sudah bersih, kita coba pasang ulang. Lalu kita lihat apakah masih terjadi error. Nah, jika sudah melampung nyala hijau ini berarti kondisi printer sudah normal dan cartridge sudah terkoneksi dengan baik. Jadi sekian info dari saya. Untuk mengatasi error P10 pada printer Canon IP2770. Ini printer sudah kondisi terbuka, lalu kita bisa lihat error P10 bisa disebabkan oleh cartridge yang rusak, itu juga bisa menyebabkan P10. Pertama-tama kita harus mencoba diganti terlebih dahulu cartridge black atau colornya. Kita coba satu-satu. Black diganti. Jika masih tetap P10 atau lampu orange kedip 10 kali, maka kita coba yang color. Kita ganti. Jika masih kedip 10 kali, maka apabila masih P10 atau kedip 10 kali, maka kita harus mengganti mainboard. Jadi kita buka ketiga baut ini, lalu kita ganti dengan mainboard baru. Cara melepas mainboardnya, kita buka bautnya. Kita akan membuka kabel data ini. Kita akan tarik perlahan. Ini kita akan membuatnya copot. Lalu yang terakhir, ada 3 kabel data. Hati-hati jangan sampai biru-birunya ini terlepas ya. Ini kita lepas mainboardnya, lalu kita ganti baru, kita pasang, kita kembalikan seperti semula. Demikian untuk mengatasi printer error P10 atau lampu orange kedip 10 kali. Terima kasih.
Jadi apabila error 3 atau E3 Canon IP2770, maka yang harus dilakukan adalah membongkar cover terlebih dahulu. Jadi kita buka keempat baut, 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita angkat covernya. Jadi kita buka bagian depan terlebih dahulu, lalu bagian belakang. Setelah terangkat, maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita ganti terlebih dahulu sensor kertas ini. Jadi jika sensor ini tidak berfungsi, maka yang terjadi akan terjadi error 3 atau kedip lampu oranye sebanyak 3 kali. Jadi cara menghitungnya 1, 2, 3, lalu ada jeda di error 3 kali. Jadi baut ini kita lepas terlebih dahulu. Setelah kita lepas, maka sensornya kita ganti seperti ini. Jadi ini kita buka perlahan, jangan sampai kabelnya patah atau putus. Ini kita tekan, kita angkat. Nah, jadi sensornya berupa seperti ini. Setelah kita lepas, ini setelah kita ganti, maka kita coba ulang apakah masih error. Kita matikan, kita nyalakan lagi. Kita coba nyalakan. Nah, ini printer sudah kondisi normal. Jadi yang problem adalah dari sensor ini, kita harus ganti. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas cara cepat tombol untuk head cleaning ataupun tes nozzle check tanpa komputer. Untuk tes nozzle check, cara tercepat adalah dengan menekan tombol resume, ditahan, kedip 2 kali, lalu kita lepas. Maka menunggu proses, maka printer akan mengeprint secara otomatis dengan hasil nozzle seperti di contoh video. Kita tunggu sesaat. Seperti contoh ini, maka dia akan mengeprint tanpa Lalu cara cepat untuk head cleaning tanpa komputer adalah dengan menekan tombol resume sebanyak 1 kali, tahan, kedip 1 kali, lepas, maka dia akan cleaning. Cleaning adalah proses pembersihan tinta melalui printer ataupun melalui software. Kita tunggu kurang lebih sekitar 1 atau 2 menit. Jika nyala tombol power sudah berhenti, berarti cleaning sudah selesai. Silakan mencoba tes nozzle check lagi untuk melihat hasilnya. Lalu tombol ini juga bisa digunakan untuk reset. Jadi apabila reset printer, maka karena kondisi ini belum reset, maka kita coba dengan kondisi mode save mode.
dengan cara matikan power dulu. Kalau kita tekan tombol resume power, lalu tekan tombol resume sebanyak 5 kali, 1 2 3 4 5, maka dia akan masuk ke save mode dan siap untuk di reset. Kondisi reset itu ditandai dengan nyalanya lampu ini bergantian hingga 7 kali, lalu ada jeda, itu berarti kondisi reset. Untuk keluar dari save mode kita matikan saja lampunya, lalu kita nyalakan lagi. Demikian video saya ini, silakan untuk klik subscribe, jangan lupa tekan tombol lonceng dan like ya. Cara mengganti roller Canon IP2770. Di video ini kita sudah prosesnya, sudah di covernya sudah kita buka, di printernya seperti ini. Yang akan kita ganti adalah ini. Roller ini biasanya perlu diganti apabila ada error 3. Error 3 bisa disebabkan karena sensor kertas dan sensor tengah ini, atau roller yang ini. Jadi cara menggantinya adalah pertama-tama kita harus melepas baut, yaitu ini 1 2 lalu 3, lalu kita akan melepas baut bagian dalam 4, lalu sisi kiri adalah 5 6. Jadi dari baut-baut tersebut yang harus kita lepas. Lalu bagian belakang sebelah kiri ada 1 2, lalu nanti di bawah rollernya ada 3 bor lagi. Jadi kita akan coba lepas bautnya dulu ya. Jadi baut-baut yang sudah kita sebutkan tadi sudah kita lepas, 2 3 4 5 6, ini juga 7 8, lalu satu lagi ini 9, kita lepas. Setelah baut tersebut kita lepas dulu untuk sensor tengahnya ini supaya tidak mengganggu pada saat melepaskan kintab. Setelah sensor tengah, kita lepaskan sensor yang untuk samping ini, kita lepas. Kita lepas. Setelah itu kita lepas ini bagian depannya seperti ini. Lalu kabel data ini harus kita lepas juga. Ini kita lepas. Jadi ini untuk yang roller ini kita bisa lepas seperti ini. Maka di sini akan tampak baut juga ya, 1 2, di belakang ini ada 1 juga, 3. Ini kita lepas semua. Jadi setelah baut-baut ini sudah kita lepas, ini yang 1 2 3, maka langkah selanjutnya adalah melepas kabel bagian belakang. Jadi kita akan lepas supaya bisa rollernya bisa terlepas dari kabel yang menyangkut di sini. Kita lepas semua yang menyangkut di roller. Jadi seperti ini.
pas semua supaya roller bisa terangkat dengan baik. Nah, ini karena sudah terlepas semua, maka roller sudah bebas dan bisa kita ganti seperti ini. Ya, jadi kita ganti roller ini dengan roller yang kita yakini masih kondisi normal atau roller baru. Apabila ini sudah diganti, kita akan ganti ya. Roller ini sudah kita ganti, lalu kita akan kembalikan ke posisi seperti semula. Jadi yang pertama-tama untuk mengembalikan ini, baut-baut harus kita kembalikan seperti semula. Jadi baut yang untuk menahan roller kita pasang, jangan sampai bautnya kurang untuk mencegah rollernya untuk bergerak sehingga dapat menyebabkan kerusakan lainnya. Di 1, 2, 3, 4 ada 4 baut yang berfungsi untuk menahan. Setelah keempat baut sudah kita pasang di 1, 2, 3, 4, maka langkah selanjutnya adalah memasang kembali karet. Jadi untuk memasang kembali karet ini, kita harus pastikan rollernya ini tertancap terlebih dahulu. Roller tertancap, lalu ini masuk ke dalam tempat skrup ya. Lalu untuk bagian sini kita pastikan baut-bautnya posisinya tertancap dengan baik. Ini harus masuk ke dalam sini, lalu bautnya harus pas di lubang baut. Jadi setelah kondisi lubangnya sudah pas semua, ini lalu ini sudah terpasang, ini sudah masuk dan atasnya juga masuk, baru kita mulai pasang baut. Jadi jangan pasang baut sebelum itu terpasang semua. Jadi baut ini kita pasang seperti kondisi semula. Jadi jangan sampai kabelnya juga terjepit ya. Jadi kita hati-hati waktu mengembalikannya, harus kembali seperti semula. Lalu langkah selanjutnya adalah memasang baut-baut ini 1, 2, 3. Setelah memasang kembali ketiga baut 1, 2, 3, maka kita pasang sebelah kiri 1, 2. Lalu jangan lupa apabila ini ada yang terlepas seperti ini bentuknya, maka kita akan pasang di posisi ini. Ini kita masukkan yang melengkung di bawah, lalu yang kedua kita masukkan di sebelah sini. Jadi harus masuk ke dalam bawah seperti ini. Jadi dia keluar seperti ini. Setelah keluar seperti ini, kita akan masukkan. Jadi posisinya harus masuk di sini 1, 2, 3, 4. Lalu yang berikutnya adalah di sini. Ini juga sama, harus posisinya pas supaya pas masuk ke bawah. Jadi seperti ini. Lalu kita tancapkan di sini. Jadi posisinya seperti ini penahannya. Lalu masih ada satu lagi, kita tancapkan di sebelah sini. Kita tancapkan posisi seperti ini ya. Jadi keempat ini harus terpasang dengan baik. Jadi langkah selanjutnya adalah kita coba apabila ini lancar, berarti kita sudah masangnya dengan baik. Lalu kita pasang kembali sensor yang ada tengah ini, kita pasang seperti ini. Lalu
Kita pasang yang bagian ini juga, kita masukkan dulu yang sebelah kanan, lalu yang sebagian sebelah kiri kita paskan, harus pas di sini sama sini. Nanti kita tancapkan kabelnya, lalu ini posisi yang di bawah. Setelah itu kita pasang kembali bautnya. Jadi kita pasang kabelnya kembali seperti ini. Kabel posisi sensor samping akan kita pasang kembali seperti ini. Kita rapikan posisinya seperti sedia kala. Kita pasang kabelnya di bagian atas. Jika pemasangan kabel ini terbalik, maka akan error. Setelah itu kita akan merapikan kembali posisi kabelnya seperti sedia kala. Jadi ini kita masukkan, kita rapikan, kita akan masukkan kembali seperti ini. Kita akan kembalikan seperti ini. Ini posisi kabel seperti sedia kala, jadi jangan sampai ini kejepit pada saat kita menutup covernya. Di covernya, setelah itu kita akan tutup kembali covernya. Ini tampak depan, jadi sudah pasti bisa bergerak dengan lancar. Apabila tidak bergerak dengan lancar, berarti ada pemasangan di karietnya ini atau di rollernya kurang pas. Jadi kita harus perhatikan baik-baik. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita tutup covernya. Jadi demikian video ini, tolong di subscribe ya, agar Anda bisa mendapatkan video-video yang terbaru dari kami. Terima kasih. Mengenal kode-kode menu di tombol printer Canon MP287. Satu, untuk mengetahui kita jumlah fotokopinya ada berapa. Lalu kalau A adalah tombol nozzle check, kalau H adalah head cleaning, Y adalah deep cleaning, U kecil adalah test scanner, U L adalah roller cleaning, B adalah bottom roller cleaning, D adalah tidak berfungsi. Lalu ada tanda seperti ini adalah juga tidak berfungsi. Mari kita coba untuk A, nozzle check seperti ini. Jadi kita tekan tombol start, maka dia akan berproses. Hasil cetakan yang didapat adalah seperti ini, di garis warna black, cyan, magenta, yellow, untuk mengetahui cartridge masih bagus atau tidak. Kita akan mencoba tombol U, kita U kecil ya, kita coba tekan start. Maka dia akan membuat hasil print bergaris. Tujuannya untuk mengetahui garis-garis itu lurus atau tidak. Jika ada yang hasil yang tidak bagus, berarti hasil cetaknya harus disetting ulang untuk print alignmentnya. Sekarang kita coba untuk U besar.
maka kita tekan start. U besar adalah fungsinya untuk tes scanner saja, apakah scannernya berfungsi dengan baik atau tidak. Seperti ini. Jika sudah seperti ini berarti kondisi. Sekarang kita akan mencoba yang tombol L. L ini adalah alignment, hampir sama dengan U besar, tetapi ini lebih spesifik untuk brand alignment. Bisa disetting melalui software. Sekarang kita coba huruf B kecil. Fungsinya dia adalah roller cleaning, jadi kertas hanya lewat saja sebanyak 3 kali. Tujuannya untuk membersihkan roller-roller apabila ada tinta atau bekas-bekas kotoran debu. Sekarang kita akan mencoba untuk huruf D kecil. Kita tekan start. Nah, dia tidak berfungsi, jadi D, lalu huruf D kecil, dan huruf ini tidak berfungsi sama sekali. Yang terakhir kita coba huruf J. Nah, kita tes. Huruf J ini juga berfungsi untuk membersihkan roller bagian bawah. Apabila ada sisa-sisa tinta atau kotoran, maka dia akan bersih. Jadi demikian untuk kita mengetahui tombol-tombol dan fungsi-fungsi dari tombol setelan pada gambar tang dan orden ini. Jadi, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan loncengnya ya. Cara mengganti head Epson L110. Ini juga bisa untuk L300, L310. Caranya hampir sama. Pertama-tama kita buka dulu covernya. Apabila dia menyamping, karena kondisi printer harus mati ya, dan kabel harus tercabut dari printer. Nah, jika terpasang kabelnya bisa ada kemungkinan untuk konslet. Jadi supaya dia bisa bergerak ke kiri, kita tekan tombol putih yang ada di sini. Nah, ini tombol putih kita tekan, lalu kita tarik relnya sehingga dia bisa keluar. Nah, kita dekatkan yang bagian sebelah kiri, lalu kemudian baut kita lepas 1, 2. Ini kita lepas terlebih dahulu. Kita lepas juga. Lalu di sini juga ada baut, kita lepas. Lalu di sini di sebelah kanan ini juga ada baut, kita lepas. Lalu kita buka cover bagian kiri dengan menekan bagian bawah ini sehingga akan terbuka covernya. Jadi seperti ini, terbuka sedikit. Ini bisa terbuka sedikit.
Lalu untuk baut di cartridge ini kita buka, di baut ini kita buka, lalu ini penutup cartridge nya kita buka, lalu cartridge ini kita keluarkan satu persatu dengan mengangkat bagian sampingnya sedikit dengan menekan bagian belakangnya satu persatu. Menekan satu bagian belakangnya supaya bisa kita lepas. Seperti ini, kita lepas satu-satu, lalu kita keluarkan. Seperti ini. Kemudian kita di samping ini ada pengunci untuk cartridge, kita tekan. Lalu bagian yang samping kiri di sebelah sini juga ada penguncinya, jadi kita tekan juga supaya dia bisa keluar. Nah, setelah pengunci kanan kirinya sudah kita buka, maka ini bisa dilepas seperti ini. Lalu baut yang di head kita lepas, ada 3, 1, 2, dan 3. Nah, setelah ketiga baut kita lepas, lalu untuk di sini ada penutup kabel yang harus kita buka. Jadi ini caranya dengan menekan bagian bawahnya sedikit ya, lalu kita congkel ke atas supaya dia penguncinya membuka. Ini setelah kita congkel pakai obeng min ya, jadi yang terjadi seperti ini, membuka. Nah, ini kan kita dapat melihat kabel headnya. Nah, untuk kabel headnya ini, cara untuk melepasnya, kita geser dulu headnya ke samping kanan, lalu kabelnya kita tarik perlahan. Ini kabel datanya yang mengenal di head, kita tarik perlahan. Nah, ini sudah terlepas. Lalu kemudian kita ambil headnya. Ini headnya setelah kita ambil, seperti ini bentuk headnya. Nah, untuk mengganti, setelah itu kita ganti dengan head baru. Ini adalah head barunya. Untuk memasang kembali headnya, kita pasang seperti semula. Setelah headnya pas dengan posisi bautnya, kita baut kembali ketiga baut tersebut. Ini ketiga baut sudah terpasang. Lalu kita memasang kabel headnya ini. Jadi hati-hati pada saat memasang kabel head, untuk besinya yang warna silver ini jangan sampai tertekuk. Jadi pada saat pemasangan ini kita geser dulu sampai ke mentok kanan. Pada saat pemasangan di kabel head, pastikan posisinya tepat dulu, baru kita dorong ke dalam. Jadi contohnya kita harus paskan di tempat headnya. Jika merasa sudah pas dan sudah agak masuk seperti ini, nah, ini berarti sudah pas. Tinggal kemudian posisi kabel data sudah tertancap seperti ini. Jadi hati-hati pada saat pemasangan ini. Apabila
salah, maka bisa menyebabkan head, konslet, dan mainboard atau motherboardnya konslet juga. Dan pastikan selalu jika memasang head, kabel power harus terlepas dari printer untuk mencegah konslet. Setelah itu kita kembalikan seperti semula, kita pasang tempat tataan untuk cartridge yang berwarna putih tadi. Ini kita pasang kembali, lalu cartridge kita masukkan semua satu persatu. Jangan lupa sebelum masukkan cartridge, kondisi cartridge harus terisi penuh. Karena ini masih kosong, mari kita coba isi dulu. Ini ada suntikan, kita masukkan bagian bawahnya, kita tekan, kita tarik perlahan-lahan. Sampai tinta terisi penuh. Kita isi semua seperti ini. Setelah kita isi cartridge-nya, kita pasang kembali seperti ini. Lalu kita pasang penutupnya kembali, penutup yang warna hitam terlebih dahulu ya. Posisinya seperti ini, kita pasang. Ini tinggal seperti memasang slot-slotan aja, kita tekan ke bawah. Cara memasangnya itu hanya dengan menekan. Ini kita tempelkan dulu, kita paskan. Jadi ini aja, hanya menekan ini, lalu penutup cartridge-nya juga kita pasang. Lalu bautnya kita pasang kembali seperti ini. Nah, demikian untuk cara pemasangan head Epson L110. Jadi ini juga bisa digunakan untuk, karena printernya sama L110 seperti L300, L310 itu sama persis caranya. Jika L yang tipe scanner hampir sama caranya, justru lebih mudah karena sudah ada tempatnya, tidak perlu membuka bagian samping ini. Kita kembalikan semua seperti semula. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan klik loncengnya ya.